warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi kita melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Kurban ini sangat berkaitan dengan keluarga Ibrahim alaihissalam beserta istri beliau Siti Hajar dan anak beliau Ismail alaihissalam. Ketika Ismail alaihissalam ingin disembelih, beliau pun Ismail alaihissalam minta supaya diikat seperti ini, ya. Tujuannya kata Ismail waktu itu, ya Allah, Bapak ikat saya supaya saya tidak meronta-ronta ketika disembelih. Nah ini pun sapi ini pun diikat. Ya, bayangkan andai saja kita yang dikurbankan, karena maha pengasihnya Allah, kita lagi tidak mengorbankan anak atau manusia, tapi yang kita kurbankan adalah binatang seperti ini, binatang sapi. Nah sesungguhnya kurban itu secara fisiknya, ya, sapi yang kita sembelih, binatang kurban ini sapi yang sembelih. Tapi sesungguhnya makna hakikat bagi kita manusia adalah menyembelih sifat-sifat yang ada dalam sapi ini. Apa sifat-sifat binatang dalam sapi ini? Satu, kurang rasa malu, kuras siri. Nah, buktinya mulai lahir sampai disembelih ini sapi tidak pernah pakaian. Karena tidak malu, tidak berpakaian. Berarti sesungguhnya orang yang berkurban itu adalah mereka yang mengorbankan atau membunuh atau menyembelih sifat-sifat kurang rasa malu dalam hatinya. Kemudian sapi apabila kita lihat juga, sapi itu tidak punya tenggang rasa. Coba kita lihat. Disembelih ini sapi yang lain tidak akan pernah menolong temannya. Bahkan kadangkala ada sapi di samping temannya disembelih, dia tidak peduli. Berarti kalau kita menyembelih binatang ini maka sembelilah sifat-sifat egois dalam diri kita, ya. Kemudian yang ketiga, sapi ini dia menghalalkan segala cara untuk makan. Apa saja dia bisa makan. Dia tidak bisa bedakan mana rumput tuannya, mana rumput tetangga, mana rumput orang lain. Halal haram hantam. Berarti kalau kita menyembelih sifat binatang seperti ini, maka kita tentu tidak menghalalkan segala cara. Dan pada akhirnya sembelihan ini sesungguhnya tidak sampai dagingnya, tidak sampai darahnya, tapi yang sampai kepada Allah adalah takwanya. Dagingnya sampai kepada orang-orang yang menerimanya. Dengan catatan yang menerima daging kurban ini adalah orang-orang fakir miskin. Jangan sampai kita menyembelih daging ini tapi yang kita kasih adalah pejabat, orang-orang kaya karena cari muka. Kasih dagingnya, daging pilihannya kepada pejabat dengan harapan dapat proyek. Kurban seperti itu tentu tidak akan sampai di sisi Allah. Dari ini nanti insya Allah daging kurban ini kita akan bawa ke yang betul-betul berhak untuk menerimanya, yaitu kita akan bawa ke kampung mu'alaf. Di sana ada perkampungan yang satu kampung itu betul-betul orang mu'alaf atau orang non-muslim masuk Islam. Sehingga daging ini betul-betul faedah dan tepat sasaran. Saya Dasat Latif dari Desa Bungi, kampung kelahiran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah penyembelihan sapi kurban tadi, saatnya kita membawa ke kampung mu'alaf. Kampung mu'alaf ini salah satu desa di Kabupaten Pinrang, dan Pinrang ini sejauh kurang lebih 250 km dari kota Makassar. Perjalanan yang penuh tantangan, alhamdulillah sampai. Tapi dari sini kita hanya bisa mobil sampai di tempat ini. Selanjutnya harus melalui kendaraan bermotor, sebab mobil tidak bisa untuk melewati arena atau jalan tersebut. Karenanya kita akan lanjutkan melalui kendaraan bermotor. Insya Allah sampai di tempat tujuan. Cuma ini stres juga sebab sudah hampir maghrib dan perjalanan tentu penuh dengan risiko ketika kita melalui perjalanan ini dari malam hari. Saya Dasat Latif dari Kampung Mu'alaf, Kabupaten Pinrang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kampung Mu'allaf ini. Ya, setelah perjalanan yang sangat melelahkan dan penuh tantangan, rasanya terbayar dengan keindahan alam sini. Ya, kita harus melewati jembatan kampung. Di masjidnya ada masjid sumbangan dari para penderma kaum muslimin, muslimat. Alhamdulillah. Ya, mari kita lebih masuk perkenalan dengan saudara-saudara kita di kampung ini, ya, yang mendapat hidayah masuk ke dalam Islam, dan hari ini kita bersilaturahmi. Di samping memberikan bantuan hewan kurban, kita juga ingin berkenalan lebih jauh. Mudah-mudahan umur panjang, bisa dakwah di tempat ini yang lebih bagus.